Yang pertama adalah istighfar dan mengampun kepada Allah. Menyakiti anak sejatinya mengkhianati amanah Allah. Karena Allah membawa anak itu dalam keadaan yang baik, fitrahnya tersusun. Tapi karena kelalaian kita, ilmu kita yang nggak ada, atau sikap bodoh kita membuat anak tersakiti. Saya misalnya diamanahkan mobil baru, mobil Alphard atau mobil Ferrari di rumah. Pemiliknya bilang, ini mobil dalam keadaan mulus ya mas, ya tolong nanti ya pas baliknya juga mulus, siap gitu. Karena sejatinya pengasuhan itu seperti mengembalikan anak ke fitrah aslinya. Begitulah sejatinya seperti saya diamanahkan oleh pemilik mobil. Begitu seminggu mobilnya cat. Karena kelalaian saya gosok-gosok ternyata catnya baret. Saya ternyata main-mainin spionnya patah. Saya sender-sender joknya jadi baret. Pemiliknya datang. Manusiawi saya akan langsung minta maaf, ya Allah maafin saya, iya ini saya salah, saya akan perbaiki, beri saya kesempatan gitu. Maka begitulah yang dilakukan oleh orang tua kalau sudah sadar bahwa kita pernah menyakiti anak kita, mintanya ke Allah dulu, jangan ke anak. Karena sejatinya meminta maaf ke Allah adalah bentuk pertanggungjawaban akan amanah pengasuhan. Karena anak itu milik Allah sejak awal dilahirkan, dia bawa ke milik Allah. Proses akikah karena proses untuk penserah terima bagaimana dari Allah yang pemilik tunggalnya diamanahkan. Seperti itulah sejatinya saat kita melakukan akikah. Yang kedua, saat kita sadar kita minta Allah, maka Allah mengampuni ketika kita membekali dengan amal soleh. Maka kalau kita sadar melakukan luka pengasuhan, maka amal soleh dikencangkan dalam hal ini supaya istighfar kita ya bahkan berbuah dengan cepat pertolongan Allah yang memudahkan kita membayar atau membasuh luka pengasuhan. Yang ketiga, barulah kita ya meminta maaf kepada anak. Ya, minta maaf bukan menunjukkan bahwa semata-mata kita bersalah, tapi minta maaf adalah bahasa koneksitas. Maaf adalah bahasa perdamaian yang seolah dari kata maaf itu adalah ayah ingin menyambung kembali hati kita yang terputus. Ayah ingin menyambung kembali apa yang membuat engkau menjauh dari ayah. Izinkan ayah mengkoneksikan ini kepada dirimu. Baru yang keempat, kenali bahasa cinta anak. Bahasa cinta anak itu macam-macam, ada yang kata-kata, ada yang hadiah, ada yang pelayanan, quality time, ada yang sifatnya ya itu banyak. Intinya kenali apa yang membuat anak merasa dicintai, karena apa yang membuat anak terbasuh luka, pembasuh luka adalah cinta. Dan harus kita sadari yang benar itu adalah cinta itu bukan apa yang kita beri, tapi apa yang anak terima. Sebab banyak orang tua yang mengatakan, tapi itu dari dulu papa tuh mencintai kamu, tapi anak tak merasa cintai. Itu beda ya. Makanya urusan mencintai itu bukan apa yang kita berikan, tapi anak penerima. Tanya, kamu udah merasa dicintai belum? Belum. Dan itu yang harus kita perbaiki. Nah yang kelima, ini yang paling berat, konsisten dan bersabar. Kenapa? Karena kita penyakit dalam mengasuh anak itu terburu-buru. Ada orang tua yang habis kajian parenting saya 2 bulan kemudian nelpon, Ustadz saya ini udah berubah Ustadz, saya udah perbaiki pola saya, tapi anak saya itu, saya sadar saya melakukan kesalahan, tapi anak saya kok masih bandel aja Ustadz, susah banget dibilangin. Saya tanya, ibu berubah berapa lama? Udah 2 bulan ini Ustadz. Anak ibu salah ngasuhnya dari berapa lama? Udah 15 tahun Ustadz. Kan gak fair. 15 tahun ibu ngurus anak salah, minta perubahannya 2 bulan. Padahal utang pengasuhan itu seperti bank konvensional, banyak bunganya. Jadi kita lupa bahwa bunganya aja belum kebayar tuh. Jadi harusnya kita tahu bunganya itulah yang disebut luka gitu. Sehingga kita jangan fokus ke hasil, karena Allah tidak menghisap hasil. Allah menghisap proses. Sehingga kalaupun sampai mati anak kita masih begitu, yang jelas kita bertanggung jawab kepada Allah dengan mudah. Kan di akhirat Allah tanya, apa yang kamu lakukan untuk anakmu? Oh ya Allah, Engkau maha tahu, aku telah melakukan ini, dan ini. Setelah aku belajar parenting, aku lakukan ini, tapi ternyata anakku juga tidak dapat hidayah. Allah tidak akan salahkan kita, karena hidayah hak otoritas Allah. Yang menjadi masalah adalah kita sudah melakukan apa. Makanya Nabi Nuh nggak dianggap gagal kok, padahal anaknya kafir. Karena Nabi Nuh berusaha, ini dautu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'a ila firara. Aku berdakwah malam dan siang, bukan bertambah dekat malah kabur. Menunjukkan bahwa Nabi Nuh sejatinya sudah berusaha. Makanya parenting itu tentang kita sebagai orang tua. Ini catat, banyak orang tua salah ikut kajian parenting berharap anaknya berubah. Salah. Coba, ada yang bisa menjamin apakah
setelah ikut pelajaran parenting anaknya jadi anak soleh? Gak ada. Saya aja nggak bisa menjamin. Yang bisa menjamin anaknya anak soleh teman saya ya namanya Soleh. Makanya anaknya anak soleh. Maka yang harus kita pahami, kita ini nggak bisa menjamin. Makanya yang bisa kita lakukan diri kita. Karena ingat ini catat, anak soleh itu bukan karena orang tua yang hebat. Anak soleh adalah hadiah dari Allah untuk orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kita memperbaiki diri itu dapat hadiah. Dan ada yang dikasih, ada yang enggak. Makanya Nabi Nuh nggak dikasih, tapi dia nggak gagal. Orang diperbaiki dirinya kok. Nabi Muhammad, seorang nabi, pamannya nggak bisa masuk Islam juga sampai akhir hayatnya. Kenapa ada fragmen kisah Nabi Muhammad yang begitu epik di akhir hidupnya? Kok bisa orang lain masuk Islam, paman sendiri nggak ada? Sebab di balik kisah ini, para ulama mengatakan ada sebuah pesan Allah bahwa hidayah itu milik aku. Sehingga jangan kau mengandalkan hidayah dari Muhammad, karena Muhammad itu adalah hambaku. Karena sejatinya aku berhak memberikan hidayah kepada yang aku kehendaki. Maka saya, Ustadz Benri Jaisuraman, yang orang sebut sering sebagai parenting, praktisi parenting, saya nggak bisa menjamin anak saya soleh. Ustadz Bakhtiar Nasir, guru kita, nggak bisa menjamin. Ustadz Hadi, siapa nggak bisa menjamin. Tapi kita bisa melakukan nih untuk diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan? Perbaikan diri kita aja. Bahwa setelah ikut belajar parenting, saya tahu saya memperbaiki kalimat saya. Saya kasar, saya harus perbaiki supaya nggak kasar. Saya ini orangnya suka marah, membentak, saya membentak. Tapi ternyata anak kita nggak dapat hidayah, ya sudah. Kita nggak anggap gagal. Justru sebaliknya, kalaupun anak kita hafal Quran, anak kita soleh, tapi caranya buruk, akan dihisap. Misalnya, gimana anak antum bisa hafal Quran? Di akhirat ditanya sama Allah misalnya. Terus kita jawab, saya gampar terus tiap hari ya Allah. Saya tabok-tabok kalau nggak hafal. Hafalannya mungkin jadi pahala buat kita, tapi gamparnya tetap dihisap. Mukulnya tetap dihisap. Allah maha adil. Emang dipikir gara-gara gambar itu, yang penting kan hafal Quran ya Allah. Yang penting kan dia rajin sholat. Enggak begitu. Islam itu mengajarkan kaifiat, teknisnya. Kalaupun anak hafal Quran tapi digambar itu dihisap. Nabi saja sebelum wafat, sebelum peristiwa Juwadah, Nabi minta dikisos, sehingga kalau ada yang kena punggungnya atau kena apa, silakan pukul. Sampai Ukasyah mencari celah yang ujung-ujungnya ingin mencium punggung Nabi. Tapi kan Nabi menunjukkan bahwa Nabi saja ingin dalam hal ini, supaya dalam hal ini menunjukkan perhatiannya. Nabi nggak ingin zolim sama orang. Karena cara Nabi menunjukkan cara yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab.